Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati dan kita banggakan bersama Pak Bupati Gorontalo Utara. Terima kasih Pak Bupati. Ini Bupati luar biasa. Kalau separuh Indonesia bupatinya kayak Bupati Gorontalo Utara, selesai Indonesia. Beserta seluruh jajaran Forkopimda, Pak Sekda, Kepala OPD, dan hadir juga Pak Kajari. Terima kasih Pak Kajari. Pak Rektor UNG, ini Pak Rektor yang terus berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia, utamanya di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Teluk Tomini dan Maluku Utara. Tadi saya bersama Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, para kepala daerah kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara sudah membangun sebuah komitmen di dalam regional meeting untuk mengelola kawasan ini secara bersama-sama menjadi satu-satunya kawasan yang dikelola berbasis desa. Ini luar biasa dan ini nanti mudah-mudahan akan menjadi percontohan secara nasional. Kenapa itu penting? Karena ada sekitar 3.000 sekian desa-desa di kawasan Teluk Tomini yang nantinya akan ambil bagian penting bersama-sama dengan daerahnya masing-masing di bawah koordinasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan, diawali tentu pemetaan potensi, pemetaan peluang, dan kemudian akan kita upayakan dilakukan intervensi dari berbagai kementerian dan lembaga sehingga akan terjadi percepatan pembangunan desa-desa di kawasan Teluk Tomini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang tadi ke depan betul-betul bisa kita wujudkan dan berikutnya warga masyarakat desa-desa di kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara menjadi warga yang sejahtera semuanya. Amin. Amin. Saya juga ditemani jajaran eselon 1, tadi sudah disebut satu persatu oleh Pak Rektor, tidak usah saya ulang. Ada yang tertinggal satu, Pak Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah ini orangnya. Jadi tadi masih ngurusi tamu, akhirnya terlambat. Baru datang beberapa waktu setelah kita mulai. Nah apa-apa, biarkan Pak Sekjen di situ biar melebur dengan warga masyarakat. Ini juga dari Pak Sekjen ini dari Maluku Utara aslinya. Ini satu-satunya sekjen di kementerian yang dari Indonesia Timur. Sudah saya cermati kementerian mana, sekjennya siapa, asalnya dari mana. Ternyata yang dari Indonesia Timur ya baru satu ini di Kementerian Desa. Dan pas sekali karena memang hari ini pendulum atau konsentrasi percepatan pembangunan daerah tertinggal itu ada di Indonesia Timur. Makanya kita selalu bicara Gorontalo, bicara Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, supaya ada keseimbangan percepatan pembangunan antar daerah, antar wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya juga didampingi oleh istri saya tercinta. Ini saya tunjukkan. Dan ini adalah satu-satunya istri saya. Yang tepuk tangan pasti pendukung berat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, betul yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kelihatan sekali ya karena beliau sudah sangat berpengalaman jadi bupati, maka mari kita dukung, kita support betul program-program beliau
karena beliau sudah tinggal beberapa tahun lagi mengabdi sebagai bupati karena memang priorisasinya sudah habis, kalau tidak salah tahun 2023. Nah, kita dukung penuh supaya semua program-program yang belum terwujud bisa segera terwujud oleh Pak Bupati kita ini, dan beliau kemudian mengakhiri tugas sebagai Bupati Gorontalo Utara dengan husnul khotimah. Ini penting sekali supaya apa? Niatan baik, cita-cita baik beliau segera bisa terwujud, dan tadi sudah kelihatan sekali. Nah, ini satu-satunya cara adalah dengan yang selalu saya nyatakan di mana-mana, agar seluruh desa segera menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Karena kalau itu sudah dimiliki oleh desa, maka desa akan tahu apa sih permasalahan yang paling dominan yang dihadapi. Meskipun semua kita tahu bahwa hari ini permasalahan utama yang menjadi tantangan terberat kita dimanapun itu adalah kemiskinan dan kebodohan, itu tahu. Tetapi kita tidak tahu secara detail di mana sih letak kemiskinan kita itu, di mana sih letak kebodohan kita itu, kenapa kemiskinan itu terjadi, kenapa kebodohan itu terjadi. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki data supaya kita tidak hanya berteori tentang tantangan ke depan adalah kemiskinan dan kebodohan, tetapi kita juga tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kebodohan, termasuk permasalahan kesehatan. Seharusnya, seyogyanya orang-orang kita semua yang diberikan keberkahan hidup di sepanjang pantai itu adalah orang-orang yang harus lebih banyak bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kita ditempatkan di daerah yang banyak sekali sumber daya alam yang sangat berguna. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telusur sejarah dimanapun dia, orang-orang pintar di dunia, orang-orang hebat di dunia, itu kebanyakan itu bersumber atau berasal dari wilayah pesisir. Kenapa seperti itu? Karena di pesisir ini tidak akan ada kekurangan gizi. Tapi ketika di gunung, orang tidak bisa makan di gunung, yang bisa dimakan ubi-ubian. Nah, ubi-ubian itu tentu jauh kualitas kandungan gizinya dibanding dengan ikan yang ada di lautan. Itulah makanya kalau kita pelajari sejarah orang-orang hebat, itu selalu orang-orang yang hidupnya di pesisir, karena mereka sejak kecil sudah terpenuhi makanan bergizi meskipun dari keluarga miskin. Karena semiskin apapun, ketika hidupnya di pesisir, makanannya adalah ikan. Nah, tradisi makan ikan inilah yang harus kita optimalkan, karena saya menemukan di beberapa daerah penghasil ikan bagus, kualitasnya bagus, banyak kuantitasnya, tapi gizinya buruk. Kenapa? Karena ikannya dijual untuk beli Indomie. Nah, ini kan kebalik. Jadi nelayan-nelayan itu ikannya dijual, hasil nelayan itu kemudian digunakan apa? Digunakan untuk beli Indomie. Itu artinya membuang mutiara yang luar biasa, ngambil batu untuk makan. Itu kan aneh. Nah, ini makanya tolong ini di daerah sini juga harus dilihat. Jangan sampai ikan-ikan yang bagus-bagus dijual kemudian diganti dengan Indomie. Mestinya kita bisa makan makanan bergizi, kemudian berubah karena pola hidup dan gaya hidup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan itulah maka betul yang disampaikan Pak Bupati, ada dua hal yang harus terus menjadi perhatian kita. Yang pertama tentu bagaimana segala permasalahan di desa ini selesai, utamanya dengan memanfaatkan dana desa. Kemiskinan bisa tangani dengan baik, kesehatan bisa dikelola dengan baik, pendidikan berkualitas diupayakan semaksimal mungkin, dan tentu kunci yang berikutnya adalah urusan ekonomi. Bagaimana ekonomi di desa memberikan daya dorong yang bagus bagi keberhasilan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Nah, ekonomi yang kita bangun dan kita upayakan hari ini adalah melalui BUMDes. BUMDes, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Desa, para pendamping desa, alhamdulillah BUMDes ini sudah jadi badan hukum. Karena sudah jadi badan hukum, maka desa bisa melakukan apa saja
hal-hal yang produktif dengan menggunakan payung BUMDes. Di regulasi-regulasi disebutkan, misalnya pengelolaan air skala nasional oleh BUMN, pengelolaan air secara regional, provinsi dan kabupaten oleh BUMD, sedangkan badan usaha milik daerah. Sedangkan pengelolaan air di level desa oleh BUMDes. Itu artinya kedudukan BUMDes itu sudah sama dengan BUMN, sama dengan BUMD. Levelnya saja level desa. Ini kekuatan hukum yang sudah dimiliki berkat kerja keras Pak Presiden Jokowi mengekulkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian tahun kita kesulitan memposisikan BUMDes secara proporsional karena BUMDes bukan sebagai badan hukum tapi sebagai badan usaha. Tapi sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, dilanjutkan dengan peraturan pemerintah tentang BUMDes, dilanjutkan dengan terbitnya peraturan Menteri Desa tentang BUMDes, maka BUMDes sudah sah sebagai badan hukum. Oleh karena itu, sekian ratus BUMDes yang sudah berdiri di Kabupaten Gorontalo Utara ini segera memproses apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk memproses untuk mewujudkan dirinya sebagai badan hukum, dan itu sudah diatur sedemikian rupa jelasnya di peraturan perundang-undangan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua hal itulah yang menjadi fokus utama kita agar terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat melalui pembangunan desa dengan fasilitasi dana desa. Yang ketiga yang menjadi fokus perhatian Kementerian Desa adalah peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping desa. Sebagaimana dimaklumi, pendamping desa adalah anak kandung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oleh karena itu, kita cermati betul kinerjanya hari ini yang dulu-dulu tidak begitu cermati, sekarang kita cermati. Tapi konsekuensi dari pencermatan itu insya Allah tahun 2022 meskipun sedikit akan tak ada tambahan rezeki untuk pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa dulu, pendamping desa nanti berikutnya, apalagi TA berikutnya lagi, apalagi KPW nanti belakangan. Nah, jadi kita upayakan, kita fokuskan dulu ke para pendamping lokal desa. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh pendamping desa di level manapun untuk terus berupaya melakukan pendampingan secara maksimal agar terjadi percepatan pembangunan di desa-desa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Salam hormat kami kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Mohon doa restu, mudah-mudahan amanah yang dibebankan kepada saya untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan pedesaan di Indonesia, mempercepat pengentasan daerah tertinggal dan memperkuat daya dukung daerah transmigrasi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya pesan kepada kita semua untuk terus-menerus menjaga kesehatan. COVID-19 masih ada, hari ini bahkan di Jakarta naik lagi. Oleh karena itu selalu pakai masker, ya, jangan berkerumun, dan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, keberkahan hidup kita, dan senantiasa kita diberikan peluang untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan akhirat yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.